Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kemarin kita telah berbicara tentang bangunan Islam, bagian dari pembahasan karakteristik ajaran Islam, di mana karakteristik ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah bersifat universal dari sisi masa, sistem, dan tempat. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang, atau di bagian pertama kita sudah membahas tentang gambaran imajinasi tentang rukun Islam, di mana Islam dibangun di atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin, ya. Fondasinya adalah syahadatain, yaitu 2 kalimat syahadat. Sedangkan tiang-tiangnya adalah 4 rukun Islam yang lainnya, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan apakah bangunan yang hanya fondasi dan tiang sudah cukup? Apakah ada orang yang bersedia tinggal di rumah yang hanya terdiri dari fondasi dan tiang? Tentu belum cukup. Maka perlu ada dinding-dindingnya. Ya, ada 4 dinding, yaitu sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya. Ya, jadi Islam, rukun Islam, ya, jika kita coba gambarkan bahwa 2 kalimat syahadat adalah fondasinya, kemudian tiang-tiangnya, penyangganya adalah 4 rukun Islam yang lainnya, maka perlu ada namanya sistem-sistem yang ada. Sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya. Nah, inilah yang membedakan antara ajaran Islam akhir zaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berbeda dengan ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, yang dari sisi tempat bersifat lokal, dari sisi waktu bersifat sementara, dan dari sisi sistem bersifat parsial. Ya, kita lanjutkan. Nah, setelah ada fondasi, setelah ada tiang, setelah ada dinding dan lain sebagainya, tentu kesempurnaan bangunan adalah ketika ada atap. Nah, atap inilah yang disebut dengan jihad fi sabilillah, ya. Jihad fi sabilillah. Nah, lebih sederhana, ya, bahwa minhaj yang utuh atau sistem yang utuh adalah seperti yang diserupakan dengan bangunan yang utuh yang terdiri dari fondasi, yaitu akidah, bangunannya yaitu ibadah dan akhlak, serta atapnya adalah jihad dan dakwah. Jadi ketika ini semuanya berpadu, ada akidahnya, ibadah dan akhlaknya, ada jihad dan dakwahnya, maka Islam ini menjadi sempurna. Islam ini menjadi utuh. Ketika salah satu di antara 3 pilar ini hilang, maka tidak ada maknanya. Ya, akidah tanpa ada bangunan, seperti fondasi tanpa ada, ya, fondasi tanpa ada bangunan. Ada fondasi, ada bangunan, tapi tidak ada atapnya, yaitu tidak ada dakwahnya, tidak ada jihadnya, ya, maka semuanya pun menjadi rusak karena adanya hawa nafsu dan adanya orang-orang yang selalu di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan namanya baik dan buruk. Dan juga manusia ada yang suka dengan kebaikan, ada yang suka dengan keburukan. Dan bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim
Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu mempunyai musuh. Ya. Syayatinal jinni wal ins. Setan-setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Itu selalu ada. Ya. Jadi orang memang secara tabiat suka dengan kebaikan. Tapi kadang ada orang-orang yang memang dominan suka dengan kejahatannya. Hatinya tertutup. Sehingga yang ada di dalam dirinya adalah kebencian terhadap semua nilai-nilai kebaikan. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Dan sangat banyak. Ya, orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang memusuhi kebaikan, orang-orang yang kemudian dia bangga terhadap perbuatan-perbuatan buruknya dan lain sebagainya. Ya. Maka ketika ada hal-hal seperti ini, perlu Islam itu dijaga, ya kan? Perlu Islam itu dijaga. Yaitu adanya jihad dan dakwah. Jadi jihad, sekali lagi, ketika kita berbicara tentang masalah jihad, kita tidak sedang berbicara tentang masalah radikal dan lain sebagainya. Jihad ini salah satu inti daripada ajaran Islam, meskipun dalam pemaknaannya perlu benar, ya, bukan kemudian maknanya adalah merusak, bukan. Jihad itu maknanya adalah membela dan maknanya adalah membentengi, maknanya adalah menjaga. Ya, sama dengan sistem yang pernah saya sampaikan di Indonesia ini, ada namanya Ipolexosbud Hankam, ideologi, ya, Pancasila sebagai ideologi bangsa, politik, sosial, ekonomi, ya, budaya, sosial budaya, ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ada yang terakhir apa? Hankam, pertahanan dan keamanan. Bagaimana kedaulatan sebuah negara akan terjaga ketika tidak ada sistem pertahanan dan keamanan. Jadi ini sudah menjadi sunnatul kaum, sudah menjadi sunnatul hayah, sudah menjadi sunnatullah, bahwa setiap satu sistem itu perlu ada namanya hankam, pertahanan dan keamanan. Jadi pertahanan dan keamanan ini dalam rangka apa? Menjaga kedaulatan. Begitupun jihad dan dakwah, ini bukan berarti ekspansi merusak dan lain sebagainya, tapi esensinya adalah pertahanan dan keamanan. Ya, sehingga manusia tidak kemudian rusak oleh setan, manusia tidak kemudian rusak oleh orang-orang yang ingin merusak. Perlu adanya jihad dan perlu adanya dakwah. Nah, di sini lebih jelas lagi kita perjelas ya tentang karakteristik ajaran Islam yang menjadi poin kita, yaitu Sumuliyatul Islam adalah asas bangunan Islam adalah asas yang paling kokoh. Ya. Akidah yang terangkum dalam syahadatain atau rukun Islam pertama dan 6 rukun iman. Jadi pondasinya ini harus kokoh. Pondasinya harus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan asas-asas yang lain atau dasar-dasar yang lain atau pondasi-pondasi yang lainnya itu disebut sebagai tepian jurang yang hampir longsor, yaitu digambarkan sebagai pondasi yang rapuh. Nah, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bangunan yang didirikan di atas asas akidah, ia akan menjadi kokoh. Ya. Maka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadi satu pondasi akidah, ini akan menjadi kokoh. Sedangkan bangunan yang berasas selain la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maka ia akan rapuh, ya, akan rapuh sekali. Nah, terkait dengan pondasi di sini kita coba detailkan sedikit bahwa keperluan akan tingkat kekuatan pondasi bergantung pada
bangunan yang akan didirikan di atasnya. Jadi bangunan itu macam-macam. Ada mungkin pernah kita melihat ada warung ya, berdinding anyaman bambu ya, didirikan di atas tanah. Maka pondasinya tidak perlu pondasi beton, dia cukup gundukan tanah. Kemudian ditancapkan kayu-kayu di setiap sudutnya, setiap sisinya, kemudian dibikin anyaman bambu ya, sebagai dinding. Maka ketika bangunannya seperti itu, maka pondasinya cukup gundukan tanah. Nah, berbeda ketika kita contohnya di rumah ya, kita punya rumah, maka tidak cukup dengan gundukan tanah, maka perlu ada cor ya, perlu ada pondasi yang dengan batu, dan lain sebagainya. Tapi berbeda contohnya ketika kita ingin membangun bangunan yang lantai 10, lantai 20, lantai 30. Tak bisa dengan sekedar pondasi itu cuma 1 meter contohnya. Itu tentu nggak cukup. Ya. Nah, bagaimana dengan pencakar langit? Tentu pondasinya harus lebih kokoh. Nah, bagaimana dengan Islam? Nah, Islam ini dikatakan oleh Rasul SAW ya, sebagai apa? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu bangunannya tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada bangunan Islam. Maka karena bangunan Islam itu sangat tinggi, maka pondasinya harus super kuat. Ya, pondasinya harus super kuat. Inilah yang kemudian mungkin bisa kita menjawab bahwa fase kehidupan Rasul SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, rekan-rekan tahu nggak? 13 tahun ini adalah masa-masa di mana Rasul membangun sebuah pondasi. Pondasinya apa? Ketauhidan. Pondasinya apa? Akidah. Pondasinya apa? Keyakinan. Ya. Jadi membangun pondasi itu lebih rumit dan lebih detail daripada bangunan. Kalau bangunan cepat saja. Rasulullah SAW membangun Islam selama 10 tahun di Madinah, tapi 13 tahun di Mekah adalah membangun pondasi yang sangat kuat. Nah, maka di sini kemudian wajar kalau Rasul membuat pondasi memerlukan waktu yang lebih banyak dibanding bangunannya itu sendiri. Ya, jadi keimanan itu harus lebih kokoh. Karena kalau keimanan kokoh, tidak lagi orang merasa berat dengan ajaran Islam. Sekarang betapa banyak orang-orang yang kemudian contohnya merasa berat dengan Islam. Ya, merasa berat dengan Islam, merasa terbebani, merasa dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena keimanannya lemah. Ya, karena keimanannya lemah. Oleh karenanya ketika kita merasa bahwa ada sesuatu yang berat yang kita laksanakan di dalam Islam, berarti permasalahannya ada pada diri kita. Apa itu? Keimanan kita lemah. Tapi semakin keimanannya kuat, ya, semakin tidak ada sesuatu yang merasa berat. Ya. Tidak ada sesuatu yang terasa berat dalam Islam ini. Ya, sama dengan kehidupan kita ini contohnya rekan-rekan. Yes. Contohnya sekarang, kalau Anda harus bangun malam, ya, membaca, ya, kemudian pergi ke perpustakaan, menelaah, kemudian berdiskusi apa semua lain sebagainya, ya, menghabiskan waktu untuk pergi ke perpustakaan dan lain sebagainya, ini tentu akan terasa berat bagi orang-orang yang prinsip kesuksesannya kecil. Contohnya orang, ya udahlah, kalau kuliah ini lulus alhamdulillah, tidak lulus ya nasib contohnya. Bagi orang-orang yang prinsipnya lemah seperti ini, maka untuk mengerjakan tugas-tugas dari dosen, untuk pergi ke perpustakaan, itu sesuatu yang sangat berat sekali, apalagi harus membaca sampai dengan malam hari, ya. Membaca satu hari contohnya 100 halaman, 600 halaman selesai dalam 6 hari contohnya. Ini bagi dia sangat berat sekali. Tetapi berbeda dengan contohnya orang yang prinsipnya sangat kuat. Ya. Orang yang prinsipnya sangat kuat, maka bagi dia tidak ada berat untuk bangun malam, tidak ada berat untuk kemudian pergi ke perpustakaan,
tidak ada berat untuk mengerjakan tugas-tugas dosen dan lain sebagainya. Ya, ini terkait dengan. Nah, ini sama kalau kita bandingkan contohnya di dalam Islam ini, ya. Jadi keimanan itu strukturnya harus lebih kuat, harus kuat. Maka ketika struktur keimanannya kuat, pondasinya kuat, maka bagi dia tidak ada sesuatu yang berat. Berjilbab, oke. Kenapa? Karena tidak ada yang berat. Keimanannya kokoh, prinsipnya kokoh. Ya kan? Kemudian pergi ke masjid, pergi pengajian, ya, dan orientasi kebaikannya semakin besar di dalam dirinya, ya kan? Dan kalau orientasi kebaikannya mendominasi di dalam dirinya, maka orientasi keburukan itu semakin lama semakin mengecil. Nah, begitulah kira-kira rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan jenis pondasi. Jadi, seberapa besar pondasi yang kita bangun, ya, seberapa besar bangunan yang akan kita bangun, maka harus disiapkan pondasinya. Ya. Islam membutuhkan pondasi yang sangat kuat di dalam diri kita masing-masing. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah bangunan, ya. Jadi bangunannya tadi sudah kita gambarkan. Pertama adalah ibadah, ya. Ibadah itu terdiri dari apa? Terdiri dari sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu ibadah. Ya, dan kemudian akhlak, yaitu tata pergaulan antar manusia dengan Allah, sesamanya, lingkungan, dan juga sendirinya. Ini disebut dengan sistem-sistem yang saya sebutkan dengan dinding tadi. Ya, sistem-sistem yang disebut dengan dinding tadi kita rumuskan menjadi ibadah dan akhlak. Itu bangunannya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan bahwa ibadah ini juga ada dua. Ibadah secara ritual, yaitu ibadah khusus, dan ibadah umum, yaitu ibadah yang sifatnya yang sifatnya ghair madh atau tidak bersifat ritual. Ya. Nah, di sini kemudian kita ingin memberikan satu penjelasan lagi tentang pendukung atau atap di sini. Nah, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendukung atau atap yang akan melindungi penghuninya dari panas dan hujan adalah jihad dan dakwah. Jadi sekali lagi di sini, jihad dan dakwah itu tidak kita maknai sebagai sesuatu yang merusak dan menghancurkan, akan tetapi kita maknai sebagai bagian dari sistem yang integral disebut dengan hankam, pertahanan dan keamanan. Ya. Kenapa demikian? Sebagai ilustrasinya, contohnya bangunan tanpa atap tentu terancam hancur dan tidak banyak fungsinya sebagai tempat berlindung. Ya, kita rumah bangunannya bagus, ada perhiasan, ada perabot rumah, tapi rumahnya gentengnya bocor, atapnya bocor-bocor, lama-kelamaan rapuh di atas itu, hingga akhirnya keindahan menjadi hilang dan rusak. Lama-kelamaan rusak, ya, ya. Dan ketika lama-kelamaan tidak diperbaiki yang rusak-rusak itu, maka bagaimana? Hingga akhirnya bangunan itu menjadi hilang. Nah, sekarang ini rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran contohnya, itu tidak dilakukan, ya. Ini seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini mereka hancur karena apa? Karena mereka mengajak orang kepada kebaikan tetapi tidak pernah mencegah orang dari perbuatan mungkar. Jadi perbuatan-perbuatan mungkar itu ilustrasinya begini, kawan. Perbuatan-perbuatan mungkar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang dilakukan secara terang-terangan, itu sama dengan melobangi kapal, ya. Sama dengan merusak bangunan. Nah, kalau ada pihak-pihak yang ingin merusak bangunan,
maka apakah kita diamkan atas nama toleransi? Kan tidak bisa. Ya. Sama dengan contohnya kita satu masyarakat. Kita berada di tengah-tengah kapal contohnya ya. Kita berada di tengah-tengah kapal dan kemudian ada orang yang melobangi kapal. Apakah kemudian kita diamkan dia? Janganlah usil perbuatan, biarkan dia melakukan perbuatannya sendiri. Atas nama apa? Atas nama kita toleransi dengan dia. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kapal tersebut lama-kelamaan airnya masuk. Nah, ketika air masuk itu, kemudian yang bahaya siapa? Apakah yang melubangi atau semua penumpang kapal? Semua penumpang kapal. Nah, begitulah kira-kira rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika ada orang-orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran secara nyata di tengah-tengah masyarakat, itu sama dengan mereka sedang melobangi kapal. Kalau kita diamkan, maka kapal kita akan oleng dan kapal kita akan karam. Ya, kapal kita akan karam, akan hilang, rusak. Ya. Jadi berpadu antara amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu apa? Mengajak perintah kepada kebaikan, nahi mungkar, mencegah dari perbuatan mungkar. Ya. Makanya ketika di dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan kalau ada perzinahan yang terang-terangan, kemungkaran, perjudian dan lain sebagainya, yang kemudian didiamkan, yang hancurnya apa? Bukan saja orang yang melakukan kemaksiatan itu, tapi yang hancur itu nanti adalah orang-orang yang apa namanya? Yang mendiamkan juga akan hancur, gitu loh. Baik yang melakukan kemungkaran maupun orang yang diam, itu semuanya akan hancur. Itulah ilustrasi yang dibangun di dalam Al-Qur'anul Karim dan ilustrasi yang dibangun di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika berbicara tentang jihad, ketika berbicara tentang dakwah, kita jangan tabu, karena itulah yang menjaga bangunan Islam. Ya, kalau sampai sekarang ada upaya-upaya untuk menakut-nakuti umat Islam berbicara tentang jihad, ya, berbicara tentang ini. Nah, ini yang harus kita luruskan, ya. Jadi bahwa radikalisme atau bahwa ekstremisme, bahwa memaksakan kehendak dan lain sebagainya, ini bukan bagian dari ajaran Islam. Ajaran Islam itu dakwah, mengajak dan membela diri, ya. Dan itu yang disebut dengan jihad dan dakwah. Nah, bagi kawan-kawan yang dalam poin ini perlu didiskusikan, silakan disampaikan di forum diskusi. Nah, kemudian di dalam slide selanjutnya disebutkan, ya, ini bahwa di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa puncak Rasul Islamil jihad. Jadi puncaknya dari ajaran Islam itu adalah jihad. Ya, jadi persis seperti yang kita gambarkan tadi, bahwa jihad dan dakwah itu adalah sebagai atap, maka puncak dari ajaran Islam itu adalah jihad, ya. Rasul Islam jihad wa amudus shalah. Ya. Nah, di sini kemudian rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, ya, adalah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam sesuai dengan kemampuannya. Apapun yang bisa kita lakukan harus kita jaga. Jadi kalau mulai dari apa? Dari nasihat kebaikan, ya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam hal kebaikan, saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Ini menjadi kunci kesuksesan. Jadi kalau di tengah-tengah masyarakat, kehidupan umat Islam, masing-masing di antara kita sudah mulai acuh tak acuh melihat kawan kita melakukan kemungkaran, kita diam, melihat dia melakukan, kawan kita melakukan
kerusakan kita diam dan lain sebagainya. Kalau kita sudah saling diam mendiamkan, maka yang terjadi adalah kerusakan yang lebih parah ke depannya. Ya, maka penting di dalam Islam itu orang harus berdakwah. Berdakwah di sini adalah mengajak kepada kebaikan, ya kan? Dan dalam surat Wal Asri disebutkan, Wal Asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian. Ya, sesungguhnya setiap manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Orang yang beriman, beramal soleh, ya kan? Saling nasihat menasihati dalam hal kebaikan, saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Jadi nasihat ini menjadi kata kunci untuk keberlangsungan kehidupan umat. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita telah selesai membahas tentang masalah universal dari sisi waktu, universal dari sisi sistem, ya. Sekarang kita berbicara tentang universal dari segi tempat, ya, universal dari segi tempat. Kita lanjut. Ya. Di sini Islam berlaku untuk segala tempat seluruh dunia, ya, tidak bersifat lokal, ya, seperti ajaran para nabi dan rasul hanya untuk kaumnya, hanya untuk daerahnya saja. Akan tetapi Islam berlaku dimanapun, ya, dimanapun. Ini dimensi ruang, dimanapun. Maka ajaran Islam ini cocok untuk orang dimanapun, baik di Asia, di Eropa, di Amerika, di Australia, ya, cocok semuanya. Karena memang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam yang berlaku untuk segala tempat. Jadi tidak ada hak manusia mengusir orang-orang Islam. Kenapa? Karena pengusiran adalah pelanggaran dan hidup dimanapun, ya. Maka gerakan-gerakan Islamofobia dan ini tidak lagi relevan, ya, seperti kasus-kasus yang terjadi di Perancis contohnya, apalagi di di rezim Perancis sekarang, Emmanuel Macron yang menggalakkan sekali gerakan Islamofobia sehingga mempersempit ruang gerak umat Islam. Ya. Berbeda contohnya apa yang dilakukan oleh Presiden Putin, contohnya Vladimir Putin, contohnya memberikan ruang gerak kebebasan, bebas, ya, semua silakan, semua saling berpacu, semuanya saling berpacu dalam kebaikan, saling tolong menolong, menjadi satu bagian dari satu bangsa, ya, satu tanah air, silakan. Selanjutnya, kenapa Islam itu menyeluruh untuk seluruh penjuru dunia? Karena ini jawabannya. Karena alam ini, termasuk dunia ini, diciptakan oleh Allah. Tidak ada andil yang lain. Ya, alam semesta ini Allah yang menciptakan. Tidak ada andil yang lainnya. Ya, maka agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, layak untuk kemudian dimanapun. Adanya hanya satu pencipta ini juga yang menyebabkan alam semesta ini terjaga dengan baik. Ya, kalau ada lebih dari satu Tuhan, pasti hancur bumi dan langit ini. Jadi sekarang bumi dan langit itu masih tetap ada dan tetap utuh, itu menunjukkan adanya satu Tuhan. Ya, adanya satu Tuhan. Nah, untuk ilustrasinya begini, ya, satu kelas ini, tak mungkin ada dua ketua kelas. Kalau ada dua ketua kelas, pasti kelasnya akan pecah menjadi dua kelas. Itu pasti itu, ya kan? Akan pecah menjadi dua kelompok. Itu sederhananya seperti itu.
Nah, yang selanjutnya adalah tadi kesatuan Tuhan, sekarang kesatuan alam. Karena penciptanya satu, maka alamnya juga satu. Tidak ada alam lain yang diciptakan oleh pencipta yang lain. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan pepohonan dan sebagainya. Jadi Islamlah satu-satunya yang Allah berlakukan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya bagi orang-orang Islam meyakini inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Meskipun banyak agama-agama keyakinan-keyakinan yang dianut oleh umat-umat yang lain, ya, itu karena konsekuensi di dalam Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, gitu loh. Manusia diberikan pilihan, silahkan memilih, dan Allah telah menentukan ini kebaikan, ini Islam, silahkan. Bagi yang mau memilih Islam silahkan, bagi yang tidak memilih Islam juga silahkan, ya. Nah, urusannya nanti di akhirat masing-masing bertanggung jawab. Sedangkan urusan di dunia adalah kehidupan yang saling tolong menolong antar lintas agama, ya. Saling tolong menolong, bukan saling salah menyalahkan, ya, bukan saling, tetapi saling berdiskusi. Kalau berdiskusi silahkan. Kalau berdiskusi ini mencari kebenaran. Contohnya seperti yang dilakukan contohnya oleh Ahmad Didat, ya. Kemudian yang sekarang ini contohnya ya dilakukan oleh muridnya Ahmad Didat, ya. Eh, yang berdebat tentang tentang apa namanya tentang kebenaran secara rasional dan sebagainya. Saya lupa pula namanya. Nah, inilah kemudian rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Jadi, kehidupan orang-orang yang berbeda-beda agama ini bukan berarti kemudian harus saling bunuh-membunuh, harus saling pukul-memukul, ya. Akan tetapi kehidupan yang saling tolong-menolong, yang saling kemudian saling isi-mengisi, ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk terwujudnya suasana seperti ini, maka harus ada kebebasan memilih dan kebebasan berpendapat serta menjaga haknya masing-masing. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira universalitas ajaran Islam, ya, universalitas ajaran Islam dari sisi tempat, dari sisi waktu, dan dari sisi sistem sudah kita terangkan semuanya, dan nilai sebut dengan minhajul hayat sebagai pedoman kehidupan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga rekan-rekan semuanya bisa memahaminya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Waridhu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.